Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Adi Setiawan. Saya dari kelas Ilmu Politik C, jurusan S1 Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang. Oke, dalam video ini berisi tentang penjelasan sosiologi politik serta ruang lingkupnya, serta ada penjelasan juga tentang budaya politik. Pasti kawan-kawan sekalian penasaran kan apa itu sosiologi politik, ruang lingkupnya, serta budaya politik. Jika penasaran, ayo kawan-kawan kita tonton video ini sampai habis, sampai akhir. Dan selanjutnya ini saya akan menjelaskan langsung tentang apa sosiologi politik. Yang pertama tentang pengertian sosiologi politik. Baik, sosiologi politik menjadi penyatuan dalam dua istilah, yaitu sosiologi dan politik. Pengertian sosiologi politik adalah ilmu pengetahuan yang khusus mempelajari kekuasaan, pemerintahan, lembaga negara, otoriter, dan hal lainnya yang berhubungan dengan negara yang ada di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, dan mempengaruhi pola hidup yang ada di dalam masyarakat. Nah, hal inilah yang menjadi kajian sosiologi politik yang sangat penting, mengingat semua segmen kehidupan manusia memerlukan apa itu namanya politik. Bahkan sejak lahir manusia ditakdirkan untuk berpolitik. Karenanya manusia ingin memperluas kekuasaannya. Itu pasti itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan sejak lahir manusia membutuhkan apa itu yang namanya politik. Selanjutnya yaitu ciri-ciri sosiologi politik. Ciri-ciri sosiologi politik yaitu ada 5: empiris, teoritis, logis, kumulatif, dan nonetis. Nah, yang pertama empiris. Empiris itu artinya ilmu sosiologi tidak dapat dihasilkan dari persangka atau duga-duga yang dengan keadaan sosial. Yang kedua teoritis. Dalam pandangan ini, ciri sosiologi politik sebagai ilmu pengetahuan adalah berdasarkan kajian teori yang ada di sosiologi dan politik. Yang ketiga logis. Nah, ciri ini mengidentifikasikan bahwa kajian yang ada dalam ilmu sosiologi politik dapat ditangkap dengan akal sehat. Nah, yang keempat kumulatif. Kumulatif yaitu artinya hubungan yang baik dalam sosiologi politik. Misalnya hubungan antara teori satu dengan teori yang lainnya. Dan selanjutnya ini yang terakhir, yang kelima, yaitu nonetis. Nah, nonetis itu artinya dalam pandangan ilmu sosiologi politik tidaklah mempersoalkan baik atau buruknya, akan tetapi lebih mendeskripsikan pada tujuannya apa yang ingin dijelaskan sesuai dengan kapasitas dalam sosiologi politik tersebut. Ruang lingkup sosiologi politik. Dalam kajian ruang lingkup sosiologi politik ini terdapat 2 studi tentang ruang lingkup sosiologi politik. Yang pertama, studi tentang negara. Nah, dalam kajian sosiologi politik yang pertama ini yaitu adalah spesifik dalam negara. Nah, khususnya dalam tanggapan masyarakat yang ada di dalamnya, serta kebijakan yang mesti diambil untuk melangsungkan dan mensejahterakan masyarakat. Dalam hal ini, contoh yang bisa dilakukan adalah kebijakan program Indonesia Pintar atau program Indonesia Sehat. Yang kedua yaitu studi tentang kekuasaan. Nah, selain sebagai studi tentang negara, dalam sosiologi politik juga dipergunakan dalam menanggapi kekuasaan
itu ada namanya studi tentang kekuasaan. Nah, yang studi tentang kekuasaan ini diperoleh melalui kajian dalam sosiologi politik, terutama dalam menarik partisipasi masyarakat untuk mendapatkan kepercayaan. Contoh yang bisa diberikan misalnya saja adalah kampanye politik yang banyak membutuhkan partisipan atau massa untuk memilih kita. Baik, selanjutnya budaya politik. Dari sosiologi politik saya memilih budaya politik. Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggara administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga dapat diartikan sebagai salah satu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambil keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Selanjutnya, budaya politik yang ada di Indonesia. Budaya politik yang ada di Indonesia yang pertama yaitu hierarki atau ketat. Masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat lain yang ada di Indonesia pada dasarnya bersifat hierarkis. Kenapa? Karena stratifikasi sosial yang hierarkis ini tampak pada saat pemilihan yang tegas antara penguasa dengan rakyat kebanyakan. Selanjutnya tipe budaya politik. Budaya politik yang pertama yaitu budaya politik parokial. Budaya politik parokial merupakan budaya politik yang terbatas pada ruang lingkup yang ada di kedaerahan. Budaya politik ini memperlihatkan tingkat partisipasi politik masyarakatnya yang sangat rendah, yang diakibatkan oleh faktor kognitif atau tingkat pendidikan rendah. Budaya politik ini juga memperlihatkan bahwa masyarakat tidak memiliki minat maupun kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Budaya politik tipe ini terlihat jelas pada kelompok masyarakat tradisional atau masyarakat pedalaman. Yang kedua, budaya politik subjek. Budaya politik subjek merupakan tipe budaya politik di mana anggota masyarakat tidak mempunyai perhatian dan kesadaran terhadap keseluruhan sistem politik yang ada di Indonesia. Dalam kebudayaan politik tipe ini, perhatian yang lebih besar ditunjuk pada hasil dari sistem politik yang bersangkutan. Sementara, dalam hal berpartisipasi dan keterlibatan dalam sistem politik bisa dibilang sangat kecil. Kekuatan subjek politik dalam tipe ini sangatlah kecil dalam hal mempengaruhi dan mengubah sistem politik yang ada. Dengan demikian, posisi subjek politik dalam tipe ini hanya menunggu kebijakan yang dihasilkan oleh para pembuat kebijakan. Dan yang ketiga, budaya politik partisipan. Budaya politik partisipan merupakan tipe budaya di mana anggota masyarakat menyadari hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, dalam tipe ini anggota masyarakat berperan aktif dalam proses serta dapat mempengaruhi sebuah kebijakan politik yang kuat yang akan dibuat oleh pemegang kekuasaan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan. Oke, mungkin itu saja. Mungkin ini adalah akhir dari video ini. Itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan tentang sosiologi politik, ruang lingkupnya, serta budaya politik. Ya, harapan saya untuk kawan-kawan sekalian tetap menonton video ini sampai akhir. Terima kasih. Semoga dalam video ini bermanfaat untuk kawan-kawan sekalian. Selanjutnya saya akan mohon pamit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.